make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. Hai Sobat Harjo, kembali lagi di program Headline News Harian Jogja.com edisi Kamis 21 Juli 2022 bersama saya Salsabila Putri. Inilah Headline News Harian Jogja.com selengkapnya. Berita pertama, COVID-19 di Sleman naik lagi, warga makin banyak berdatangan ke isoter. Jumlah pasien yang menjalani isolasi mandiri di gedung isoter Rusunawa Gemawang terus bertambah. Hingga Rabu 27 Juli 2022 sore, total penghuni gedung isoter tersebut sebanyak 10 pasien. Kepala Pelaksana BPBD Sleman sekaligus penanggung jawab gedung isoter COVID-19 Sleman, Makwan mengatakan, pasien baru yang menjalani karantina di gedung isoter bertambah 8 orang. Mereka berstatus sebagai pelajar dari SMA De Brito. Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah pelajar di sekolah tersebut yang terpapar COVID-19 maksud kami berjumlah puluhan siswa. Namun, hanya 8 siswa yang memilih isoter Gemawang untuk menjalani karantina. Setelah penjemputan pasien dari De Brito, ambulans langsung menjalani proses dekontaminasi. Berita kedua, tersangka penculikan anak di Gunung Kidul diklaim sakit jiwa tapi menjabat ketua paguyuban. Jajaran Satreskrim Polres Gunung Kidul menangkap AN, tersangka pelaku persekusian dan dugaan penculikan anak yang sempat viral di media sosial. Meski demikian, proses hukum masih menunggu pemeriksaan kejiwaan dari tersangka. Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul, AKP Mardian Dewonegoro mengatakan, berkomitmen untuk menyelesaikan kasus persekusi dan dugaan penculikan anak di Kapanewon Karangmojo pada 20 Juni lalu. Ia mengaku sudah mengamankan AN sebagai tersangka dan sekarang masih ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka sudah ditahan di Mapolres Gunung Kidul. Berita selanjutnya, Rizik Syihab bebas hari ini. Muhammad Rizik Syihab telah menyelesaikan masa tahanannya dan dinyatakan bebas dari rumah tahanan negara Rutan Bareskrim kemarin Rabu 20 Juli 2022. Informasi tersebut dibenarkan oleh penasihat hukum Rizik, Aziz Yanuar. Kabar selengkapnya mengenai pembebasan Rizik Syihab bisa Sobat Harjo baca maksud kami di harianjogja.com atau klik link di description box ya. Berita keempat, es krim Häagen-Dazs ditarik dari pasaran karena etilen oksida. Seberapa bahayanya sih bahan itu? Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM resmi menarik es krim Häagen-Dazs rasa vanila dari pasaran. Penarikan itu dilakukan lantaran es krim tersebut mengandung etilen oksida atau ETO. Dalam keterangan tertulis di laman resminya, BPOM menyatakan produk itu mengandung etilen oksida yang kadarnya melebihi batas yang diizinkan oleh European Union atau EU. Dalam laman resminya disebutkan bahwa penarikan itu sehubungan dengan informasi yang diterima oleh Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed INRASFF tertanggal 8 Juli 2022 dari European Union Rapid Alert System for Food and Feed IURASFF tentang ditemukannya etilen oksida. Lantas, apa itu etilen oksida? Dikutip dari laman Gencraft Labs, etilen oksida atau disingkat ETO kerap digunakan sebagai bahan tambahan dalam pestisida dan pengawet rempah-rempah. Di India dan Kanada, etilen oksida digunakan untuk membunuh bakteri dan jamur pada makanan. Padahal, banyak negara yang telah melarang zat tersebut ada di bahan makanan karena sifatnya yang berbahaya bagi tubuh. Berita kelima, awas leptospirosis, sudah 6 warga Jogja terpapar, 2 meninggal dunia.
Dinas Kesehatan Kota Jogja mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit leptospirosis. Musababnya sampai dengan Juni 2022 lalu, ada sebanyak 6 kasus leptospirosis dengan 2 kasus meninggal dunia di wilayah ini. Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinkes Kota Jogja, Endang Sri Rahayu mengatakan, kasus leptospirosis yang ditemui itu cukup merata dari Januari sampai Juni 2022 dan tersebar di beberapa wilayah di Kota Jogja. Berita selanjutnya, gelombang tinggi menghantam DIY, nelayan Kulon Progo terpaksa menepi. Gelombang tinggi membuat nelayan Kulon Progo enggan melaut pada periode Juni hingga Agustus ini. Tak hanya berdampak pada nelayan, gelombang tinggi juga berdampak tidak langsung pada turunnya retribusi dari tempat pelelangan ikan di Kulon Progo maksud kami. Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan atau TPI Karangwuni Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, Suryadi menerangkan, periode Juni sampai Agustus menjadi musim paceklik bagi para nelayan. Bukan karena sulitnya ikan, tapi tingginya gelombang membuat hampir sebagian nelayan Kulon Progo menepi dan tidak melaut. Berita ketujuh, makin ramai kendaraan, jalur Pansela di Purworejo perlu tambah lajur. Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS di wilayah Purworejo dilanjutkan dengan 2 jalur dan 2 jalur dengan median karena pembebasan tanah sudah lama terselesaikan. Sekretaris DPUPR Kabupaten Purworejo, Dwi Astuti menyebutkan, rute jalur Pansela memanjang dari Jembatan Congot di sisi timur berbatasan dengan Kulon Progo sampai Jembatan Wawar di sisi barat berbatasan dengan Kebumen yang panjangnya kurang lebih 23,89 km. Selain 7 berita di atas, harianjogja.com edisi Kamis 21 Juli 2022, sambil juga ada informasi penting nih buat Sobat Harjo khususnya perempuan. Informasi ini nggak jauh dari permasalahan hormonal yang sering dialami perempuan. Wajah berjerawat menjelang periode menstruasi merupakan hal yang wajar. Menurut pakar kesehatan, jerawat jenis ini disebut dengan jerawat hormonal. Gimana sih menghindari jerawat hormonal dikala kita perempuan sedang menstruasi? Yang pertama, jagalah kebersihan wajah. Pastikan Sobat Harjo rutin mencuci wajah maksimal 2 kali sehari ya, menggunakan sabun yang sesuai jenis kulit. Karena hal ini bertujuan untuk mengurangi produksi minyak di wajah. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Sobat Harjo, jangan pernah menyentuh wajah termasuk jerawat dalam keadaan tangan kotor ya, karena bisa membuat jerawat semakin memburuk. Sebaiknya cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu sebelum menyentuh wajah. Ketiga, perhatikan asupan makanan. Saat menstruasi, batasi asupan gula, karbohidrat, atau susu. Kenapa sih? Karena makanan tinggi glikemik seperti roti putih dan kentang bisa memicu lonjakan gula darah yang sering menjadi penyebab peradangan kulit. Keempat, perbanyak minum air putih. Selain mencegah dehidrasi, air putih juga bisa membantu proses detoksifikasi dan menjaga kelembapan kulit. Minum air putih setidaknya 8 gelas per hari membantu melancarkan peredaran darah sehingga bisa mencegah jerawat membandel. Kelima, memakai tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Oleskan tabir surya minimal SPF 30 Sobat Harjo secara merata pada tubuh minimal 20 menit sebelum beraktivitas. Gunakan ulang tiap 2 jam sekali agar pelindungannya maksimal. Hal ini diperlukan untuk mengurangi dampak negatif akibat paparan sinar UV matahari berlebih. Yang keenam, lakukanlah facial. Menjelang akhir siklus haid, tidak ada salahnya untuk facial wajah. Perawatan ini mampu membersihkan pori-pori yang tersumbat dan menyingkirkan minyak berlebih sehingga mencegah kemunculan jerawat saat datang bulan. Informasi sebelumnya sekaligus menjadi penutup program Headline News harianjogja.com hari ini. Jangan lupa follow, like,
komen, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Saya Salsabila Putri pamit undur diri dan sampai jumpa. I found a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put